Hai teman-teman semua. Selamat datang di video pembelajaran kali ini yang akan membahas tentang cerita pendek atau yang sering kita sebut cerpen. 1. Definisi apa sih cerpen itu? Sederhananya, cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah singkat tentang manusia dan seluk-beluknya. Ingat, namanya saja pendek, jadi ceritanya pun ringkas dan umumnya berfokus pada satu tokoh saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen idealnya tidak lebih dari 10.000 kata dan memiliki 3 bagian penting: perkenalan yang menarik, konflik yang seru, dan penyelesaian. Untuk membuat sebuah cerpen, terdapat 2 jenis unsur utama. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra dari dalam cerpen itu sendiri. Yang termasuk ke dalam unsur intrinsik cerpen adalah tema, alur, tokoh dan perwatakan, latar, amanat, dan gaya bahasa. Mari kita pahami satu persatu. Tema, kita bahas yang pertama, yaitu tema. Tema adalah pokok persoalan atau ide cerita utama yang mendasari keseluruhan cerpen. Tema bisa tentang apa saja, mulai dari pendidikan, politik, hingga kehidupan sosial dan budaya. Yang kedua adalah alur atau plot. Ini adalah rangkaian peristiwa yang tersusun secara sebab akibat. Alur cerpen terdiri dari 6 tahapan yang perlu kita ketahui. 1. Perkenalan atau orientasi. 2. Penampilan masalah atau komplikasi. 3. Klimaks atau puncak masalah. 4. Anti klimaks, penurunan masalah. 5. Resolusi atau penyelesaian konflik. 6. Koda berisi amanat atau pesan. Ketiga, ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan fungsinya, ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan tritagonis. Keempat adalah latar atau setting. Latar adalah gambaran situasi di tempat terjadinya peristiwa. Latar dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Terakhir untuk fungsi. Sekarang kita beralih ke unsur ekstrinsik. Ini adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar karya. Unsur ekstrinsik meliputi faktor sosial dan budaya masyarakat saat cerita ditulis, faktor keagamaan, latar belakang, dan pandangan hidup pengarang, serta nilai-nilai yang terkandung seperti nilai moral, pendidikan, dan religius. Sebagai contoh, terdapat beberapa cerita pendek sejarah, seperti cerita pendek yang berjudul Heiho, yang bisa dipakai saat belajar masa pendudukan Jepang, atau cerita pendek yang berjudul Tamu, tahun 2019 yang bisa digunakan untuk materi pembelajaran pada masa Revolusi Indonesia. Adapun cerita pendek yang berjudul Bapak Presiden yang Terhormat, bisa dipakai di dalam pembelajaran literasi sejarah masa Orde Baru. Itu dia pembahasan singkat kita tentang cerpen, dari pengertian hingga unsur-unsurnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan kita semua. Terima kasih.